Pada hari ini kita akan membahas tentang skill berkomunikasi. Ya, bisa terdengar suaranya dengan baik. Skill berkomunikasi. Jadi dalam dunia bisnis, apalagi di bidang marketing, keahlian yang utama itu adalah keahlian berkomunikasi. Tanpa adanya komunikasi yang baik, banyak problematika yang muncul. Dan banyak persoalan yang bisa terselesaikan dengan adanya komunikasi yang baik. Makanya skill of komunikasi ini sangat krusial, sangat urgen, sangat penting dalam dunia marketing. Kita sendiri sebagai manusia yang merupakan makhluk sosial sangat membutuhkan, sangat bergantung kepada kemampuan komunikasi kita. Bila kita tidak bisa berkomunikasi dengan baik, maka kehidupan kita tidak akan berjalan dengan normal. Dan bahkan setiap hari ketika kita berinteraksi dengan orang, itu kita selalu menggunakan ilmu komunikasi. Bahkan sekarang komunikasi itu kecenderungannya menjadi kebutuhan pokok ya. Setiap orang butuh untuk berkomunikasi. Nah, kita kalau seharian saja tidak berkomunikasi, rasanya ada sesuatu yang hilang ya. Harusnya ada sesuatu yang tidak pas, ada sesuatu yang hampa gitu ya. Oleh karena itu, kita wajib berkomunikasi dengan baik ya. Baik, saya akan mulai kuliah tentang communication skill ya. Ya, communication skillnya ada tadi. Skill untuk berkomunikasi, yang mana dengan adanya komunikasi, maka akhirnya kita bisa berinteraksi dengan orang lain. Komunikasi itu apa? Ada yang bisa menjelaskan komunikasi itu apa? Komunikasi itu adalah penyampaian pesan dari satu orang kepada orang lain. Jadi makanya komunikasi itu bisa verbal, bisa non-verbal. Yang terpenting adalah pesannya sampai. Pesannya dimengerti, dipahami oleh orang yang kita ajak berkomunikasi. Nah, dalam era kompetisi, komunikasi itu adalah semacam tiket, semacam kartu yang sangat penting agar kita bisa mendapatkan promosi, agar kita bisa mendapatkan appreciate, agar kita bisa mendapatkan rekognisi. Tanpa adanya komunikasi, tidak akan ada apresiasi, tidak akan ada rekognisi, dan tidak akan ada namanya apa pembelian ya, pembelian. Jadi diawali dari komunikasi. Ya, jadi dari para ahli ini disampaikan bahwa dalam rekrutmen itu tidak pernah mereka merekrut orang yang tidak memiliki kemampuan komunikasi. Sehingga komunikasi ini menjadi kompetensi wajib yang saat ini dipakai dalam melakukan rekrutmen. Nah, faktor-faktor apa saja yang perlu kita perhatikan dalam komunikasi? Yang pertama adalah kita harus menyadari bahwa kita merupakan masyarakat yang berbeda, memiliki latar belakang berbeda, memiliki profesi berbeda, memiliki budaya yang berbeda, karakter yang berbeda. Nah, itu semua berpengaruh kepada gaya berkomunikasi, berpengaruh kepada sikap dalam berkomunikasi, dan berpengaruh kepada proses yang dilakukan dalam berkomunikasi. Nah, perbedaan ini harus kita pahami supaya apa? Supaya kita bisa maklumi dan kemudian kita bisa
membangun komunikasi yang efektif karena kita tahu perbedaannya. Ya. Yang berikutnya adalah kita harus berlatih. Dalam berkomunikasi kita harus berlatih terus, intonasinya, ejaannya, kecepatannya ya. Terus seberapa cepat ya, temponya itu harus dilatih. Kemudian tekanannya dalam berkomunikasi juga harus dilatih. Supaya orang semakin jelas mendengarkan apa yang kita sampaikan. Kemudian kita harus mempelajari tentang kultur kita sendiri. Apakah kita termasuk orang-orang yang akademisi? Apakah kita termasuk orang-orang yang di pasaran? Apakah kita termasuk orang-orang yang santai hidupnya? Nah, nanti pada saat kita berbicara dengan orang yang berbeda culture, tentu saja kita harus menyesuaikan dengan culture mereka supaya match ya. Supaya komunikasi nyambung dan bisa diterima apa pesannya itu. Kemudian make fewer focus assumption. Jadi kita harus membuat asumsi tempat di mana kita berkomunikasi supaya kita bisa dengan tepat memilih kosakatanya sesuaikan dengan tempat berada. Ya, berikutnya membangun kesamaan, similarity. Jadi kalau kita berkomunikasi dengan orang lain, kita harus membangun kesamaan dulu, ya. Tidak boleh kita menjaga jarak, kita berada pada posisi yang tinggi, tidak boleh. Nah, kesamaan itu bisa kita pelajari, bisa kita apa ya, bisa kita kembangkan. Kalau sudah merasa sama, frekuensinya sama, maka orang komunikasinya akan lebih intens, lebih baik, ya, lebih komunikatif lagi. Nah, komunikasi yang lain adalah kita bisa buat komunikasi tulisannya, menulis pesan di kertas, di WA dan sebagainya. Itu adalah komunikasi menggunakan tulisan. Ya, kita mengconsider local style ya, style setempat. Kita consider, kita ambil, kita adopt gitu ya, harus mengikuti budaya lokal. Kemudian kalau perlu kita meng-hire translator, penerjemah, bila bahasanya memang bahasa yang kita nggak paham. Terus menggunakan kalimat yang efektif, jangan terlalu panjang ya. Kalimat yang pendek dan paragrafnya yang pendek saja, tapi maknanya lengkap. Message-nya sudah tersampaikan. Nah, hindari kata-kata yang ambigu, kata-kata yang bermakna ganda. Harus ditambah dengan kata-kata yang lain biar maknanya nggak ganda. Kemudian lanjutkan dengan menulis, dan kemudian dalam merujuk angka-angka halaman harus hati-hati, jangan sampai salah. Karena kalau salah nanti maknanya berbeda dan bisa timbul permasalahan ke belakang. Ya, ini resep dalam berkomunikasi menggunakan tulisan. Ya, tulisan biasanya dipakai untuk di kantor-kantor resmi ya, antar kantor, korporasi, perusahaan, sebanyak itu. Terus bagaimana dengan pesan oral, ucapan ya, gunakan bahasa yang simpel ya, jangan panjang, lebar, orang jadi nggak paham, bingung. Kemudian berbicara pelan dan intonasinya jelas ya, pelan dan jelas intonasinya, ejaannya jelas. Kemudian kita harus meminta feedback kepada orang yang kita bisa mencari feedback, bisa mengecek feedbacknya orang ini paham apa tidak, orang ini mengerti apa tidak dengan meminta jawaban kepada orang yang kita ajak komunikasi. Berikutnya kita harus mengecek frekuensi dan secara menyeluruh. Frekuensi secara menyeluruh seperti apa komunikasi kita, biar efektif dan bisa diterima, didengar dengan maksimal. Kalau membawa acara pembaca berita di TV, nah mereka sudah menguasai hal semacam ini. Jadi mereka sebelum manggung itu, ya manggung di TV, di radio itu mereka berlatih dulu dari
materi yang akan mereka bacakan di di udara ya, baik di radio maupun di TV. Mereka berlatih dulu. Setelah berlatih, sudah lancar, baru mereka tampil. Nah, itu bagian dari budaya dalam menyiapkan komunikasinya dengan baik. Nah, bagaimana dengan pesan bisnis ya? Secara keseluruhan, pesan bisnis itu ditujukan untuk jumlah audiens yang banyak ya, sehingga kita membutuhkan untuk mengontrol pesan-pesan kita itu. Karena kita mengirim pesan kepada orang banyak, kita harus meyakini bahwa pesan itu nanti bisa kita tracing, bisa kita dapatkan feedbacknya, kita dapatkan jawabannya. Jangan sampai pesannya kepada orang yang banyak ini tidak jelas keberadaannya, tidak jelas keberlangsungannya. Nah, inilah yang perlu kita perhatikan dalam komunikasi kepada orang banyak. Semua pesan bisnis itu bertujuan untuk menginformasikan, jadi memberikan informasi ya, memberikan informasi tentang produk, tentang layanan, pasang baru dan sebagainya. Yang berikutnya selain memberikan informasi adalah melakukan pendekatan persuasif, untuk mendekati, untuk mencapai sesuatu. Nah, itu menggunakan pesan-pesan bisnis. Yang ketiga adalah untuk kolaborasi with your audience. Business mission ini juga memiliki tujuan tertentu ya. Memiliki tujuan tertentu yang bisa ditetapkan. Jadi kalau pesan-pesan bisnis itu memiliki tujuan yang memang harus ditetapkan dan diluncurkan pesan tersebut ya. Ya tujuannya adalah harus clear ya. Kemudian to the point seperti penempatan dan order. Itu pesan. Jadi misalnya ketika kita mengirim surat pesanan order ya, seperti SPK, surat perintah kerja, semuanya harus jelas. Berapa lama waktunya, apa aja pekerjaannya, jumlahnya berapa, itu harus jelas clear ya. Atau untuk hal yang kompleks ya, untuk laporan yang panjang, isinya banyak. Nah, ini merupakan sesuatu yang harus dikawal dengan baik bila isi dari surat bisnis itu sesuatu yang kompleks. Jadi kita tidak bisa berlepas tangan atau cuek saja dengan surat dari bisnis ini. Harus diulang-ulang. Kadang-kadang kita membaca lagi, dibaca lagi, dicek lagi, direvisi kembali. Itu yang terjadi ya. Sebelum menulis, ya kita harus melakukan yang pertama adalah you need to figure out ya how to make it serve both your audience and your purpose ya. Jadi kita harus memastikan bagaimana kita membuat komunikasi ini bisa melayani ya, baik untuk audiens maupun untuk tujuan kita berkomunikasi. Jadi pesan kita ini harus efektif dan efisien. Pesannya nyampe, tujuan nyampe, dan kita melayani orang lain dengan baik. Kemudian untuk mengadaptasikan pesan kita membutuhkan
beberapa keputusan ya yang lebih detail ya. Keputusan-keputusan detail ini harus kita tetapkan duluan. Jadi kalau kita berkomunikasi tapi kita tidak tahu detailnya, nah ini yang cilaka. Kayaknya kita tidak tahu juga ketika rapat itu, kita tidak tahu detailnya, ini berdampak kepada komunikasi kita hambar, kita tidak bisa memberikan keputusan ya. Ya, secara umum kita perlu memilih channel ya. Channel itu saluran dan media yang pas ya untuk melakukan komunikasi ini ya, menyampaikan pesan supaya satisfy itu orang puas komunikasi dengan kita, jelas apa yang kita sampaikan ya. Nah, bagaimana kalau budayanya berbeda? Beberapa budaya yang berbeda itu memang perlu kita consider. Dan tentu saja dalam komunikasi kita harus mengconsider budaya yang berbeda itu. Kalau kita berkomunikasi dengan orang yang to the point, yang belak-belakan, kita juga harus bisa mengimbangi. Kalau kita berkomunikasi dengan orang yang sangat halus ya, tata keramanya tinggi, nah, kita juga harus mengikutinya supaya nyambung frekuensinya sama. Dan sebaliknya orang harusnya juga bisa mengikuti semacam itu ya. Ya misalnya logat antara Kanada dan Jerman, kadang-kadang logatnya kan berbeda. Nah, beda negara mereka berbeda logat. Nah, bila kita tidak consider budaya ini yang akan membuat kita kurang bisa akrab. Tidak akrab, tidak bisa nyambung, tidak bisa tersampaikan pesannya. Ya. Oke, silakan yang menulis nama lengkap dan NIM. Ya. Nah, ini ada beberapa pesan-pesan bisnis ya yang ditulis ya. Beberapa pesan bisnis yang ditulis adalah letter and memo ya. Apa letter itu surat dan memo. Biasanya sering itu disampaikan dari atasan ke bawahan atau dari satu unit ke unit yang lain. Ada suratnya, kemudian ada memonya yang ditempel ya, warna kuning itu ya, sticky note. Kemudian form letter, memang surat resmi ya. Beberapa organisasi relay ya, sangat berkaitan dengan letter ya, dan surat. Di mana surat ini untuk saving time dan money dalam routine communication ya. Jadi kita bisa mengirim surat untuk menghemat aktivitas kita. Kita tidak perlu ketemu, cukup kirim surat. Kemudian yang berikutnya dibuat untuk report dan proposal, untuk laporan dan proposal. Nah ini ya, jadi penting nanti Anda pada saat bekerja, Anda pada saat punya perusahaan, pasti Anda akan buat laporan dan proposal. Pada saat Anda nanti tugas akhir, Anda juga akan buat proposal tugas akhir. Oleh karena itu, perhatikan bahwa proposal itu adalah bentuk kita berkomunikasi. Jadi jangan menganggap proposal itu adalah dokumen biasa yang isinya tulisan data-data, bukan. Tapi kita sedang mengkomunikasikan rencana penelitian kita seperti apa. Rencana tugas akhir kita seperti apa. Kita menceritakan apa latar belakangnya, ada masalah apa. Kemudian dari masalah itu bagaimana menurut theoretical yang berkembang. Dari theoretical itu bagaimana hipotesa yang berkembang. Kemudian bagaimana kita membuat alur proses daripada penelitian dan bagaimana kita mengolah data dan seterusnya bagaimana kita menghasilkan penelitian. Nah, itu seperti itu ya proposalnya. Nah, oke, berikutnya beberapa pesan ya yang menggunakan elektronik ya, voicemail ya, bisa pesan suara atau mail itu sendiri surat, ya, telekonferensi, conference jarak jauh. Intinya semuanya adalah menyampaikan pesan. Jadi kalau kita tidak paham komunikasi itu menyampaikan pesan, ya Anda akan tidak efektif dalam berkomunikasi. Kemudian dulu ada namanya video tape, ya, pakai tape ya, kaset ya. Ada komputer conferencing, ada faxing, ada email,
ada website, ada WA dan Telegram ya. Nah, semua media-media ini adalah bentuk komunikasi penyampaian pesan. Intinya pesan harus tersampaikan dan orang harus paham. Dan pada saat kita menerima pesan, kita juga harus bisa membedah, bisa memahami, bisa menguraikan pesan itu apa intinya. Kemudian kita bisa mengkonstruk, mengkonklud, dan akhirnya kita bisa menyimpulkan sebuah pesan. Dan pesan itu kita analisa, dan kemudian kita berikan jawaban. Dan pada saat kita memberikan jawaban juga harus sama. Kita akan memberikan pesan, memberikan sebuah informasi atau pesan yang mana diharapkan orang lain akan paham. Ya. Nah, dari posisi saat ini ya, komunikasi ini sangat berperan penting karena komunikasi ini akan menjadi semacam pintu gerbang Anda. Pintu gerbang Anda mau kemana aja kalau komunikasinya bagus, komunikasinya efektif, Anda akan enak. Anda akan punya banyak teman, Anda akan punya banyak relasi, dan Anda akan punya banyak kesempatan peluang. Ya, jadi jangan berpikir komunikasi ini hanya untuk wartawan, hanya untuk MC, itu tidak. Justru komunikasi ini dibutuhkan oleh semuanya, oleh siapa saja. Tanpa komunikasi, kita tidak bisa menjalankan bisnis kita dengan efektif, tidak bisa menyelesaikan agenda dengan baik. Mungkin itu materi hari ini. Silakan, bila ada pertanyaan. Saya mau merekod dulu ya. Kuliah hari ini seperti itu. Intinya adalah membangun skill komunikasi. Komunikasi adalah menyampaikan pesan, dan Anda harus berlatih, harus mengembangkan kemampuan komunikasinya, supaya Anda benar-benar berhasil menjadi seorang marketer, menjadi pebisnis, dan Anda sukses dalam berkarir. Ya, ilmu ini ilmu yang sangat penting, tapi ilmunya ya nggak aneh-aneh, nggak banyak gitu ya. Tapi yang terpenting adalah dipraktekkan, kemudian dikembangkan terus ya, mulai dari bagaimana menyampaikan pesan, bagaimana memastikan pesan itu nyampe, bagaimana mengecek bahwa pesan yang kita sampaikan, kita ucapkan itu sudah dipahami, dan kemudian kita menunggu jawabannya, itulah komunikasi. Jadi kalau kita berkomunikasi, sudah clear, harus dipastikan, dicek and recheck kembali. Maksud kita mengucapkan sesuatu itu sama nggak dengan apa yang diterima oleh lawan bicara kita. Harus cek and recheck ya. Jadi jangan sekali diucapkan sudah dianggap orang lain paham. Nah, ini sering sekali terjadi salah paham. Ya, ini prinsip dalam berkomunikasi. Oleh karena itu, saya berharap Anda sekalian mempraktekkan, melatih diri untuk berkomunikasi yang efektif dan efisien. Ya. Demikian mungkin kuliah hari ini. Kuliah saya akhiri. Nasumunallah wa al-barim wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Wabarakatuh.